Langsung dimulai aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran nggak suaranya? Dengeran. Kedengeran. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kami ada saya sendiri, Amara Celia, ada rekan saya, Tandi Sosiawan, ada Musti Irawan, sama ada Dina Giro. Dinas komunikasi organisasi, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah pengertian dalam organisasi, yang kedua ada manfaat dan fungsi komunikasi dalam organisasi, yang ketiga ada hubungan komunikasi dalam organisasi, selanjutnya ada pola komunikasi, cara mengolah komunikasi dalam organisasi, dan cara strategi meningkatkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya pengertian dalam komunikasi organisasi akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Aktivitas mengirim, menerima, simbol atau pesan dari pengirim pesan agar pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Pengertian organisasi itu sendiri ialah beberapa orang yang berkumpul dalam suatu kelompok yang terbentuk untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dengan cara kerjanya. Jadi dapat disimpulkan pengertian komunikasi dalam organisasi ialah suatu proses dalam organisasi dengan menyampaikan, menerima, dan menukar informasi atau pesan dapat berakibat buruk terhadap konflik-konflik dalam organisasi atau kelompok, sehingga memungkinkan tercapainya suatu tujuan dari organisasi atau kelompok. Oleh karena itu, komunikasi berpengaruh penting dalam kesuksesan organisasi atau kelompok ke depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pola komunikasi berdasarkan saluran. Ini dibagi menjadi dua, ada pola komunikasi formal dan ada pola komunikasi informal. Untuk pola komunikasi formal itu ada komunikasi dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang bersumber dari atas, yaitu ada ketua, ada manajer, ke bawah, yaitu ke anggota atau karyawan dengan pesan yang disampaikan berupa perintah, instruksi, memorasi, pengarahan, kebijakan, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang bersumber dari bawah, yaitu anggota atau karyawan, itu ke atas, ketua atau manajer dengan pesan disampaikan berupa kotak saran, seperti karyawan, rapat informal, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara kelompok kerja yang sama, antar kelompok tingkat yang sama, antar manajer tingkat yang sama, atau antar karyawan dengan tingkat yang sama. Selanjutnya ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda, seperti antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan tingkat atau pangkat serta kedudukan dalam penyampaian pesan atau informasi yang dimaksud pada komunikasi ini, dan orang yang di dalamnya dapat berkomunikasi secara luas. Selanjutnya ada pola komunikasi menurut bentuknya. Di sini ada 5 pola, yaitu ada pola lingkaran, pola roda, pola Y, pola rantai, dan pola semua saluran. Untuk pola lingkaran pada bawahan dalam suatu organisasi atau kelompok mampu berkomunikasi satu sama lain, tetapi dalam pola ini posisi pimpinannya tidak terlalu jelas. Yang kedua ada pola roda, yaitu posisi pimpinannya jelas, sehingga menjadi pusat dan pengaruh dalam menyampaikan. Yang ketiga ada pola Y. Pola Y ini semua yang terlibat dalam organisasi dapat mengirim atau menerima pesan satu sama lain. Yang keempat ada pola rantai, yaitu penyampaian informasi anggota atau karyawan dapat melakukannya satu sama lain. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan kepada anggota atau karyawan. Yang kelima ada pola semua saluran, yaitu komunikasi dalam penyampaiannya menimbulkan hubungan timbal balik tanpa mengetahui siapa pimpinan. Selanjutnya ada pola komunikasi berdasarkan fase tahapannya. Yang pertama ada komunikasi satu tahap, yaitu proses penyampaian pesan oleh media massa secara langsung dan dapat dipahami tanpa perantara ketiga, serta informasi dapat diterima dan dipahami. Yang kedua ada komunikasi 2 tahap, yaitu proses penyampaian pesannya berlangsung dengan 2 tahap. Tahap pertama selaku pengamat informasi menyampaikan kembali kepada penerima pesan lainnya. Pada tahap kedua yang menyebutkan informasi tersampaikan secara menyeluruh.
Selanjutnya ada pola komunikasi berdasarkan medianya, yaitu ada dua, ada pola komunikasi primer, yaitu pengirim pesan menyampaikan pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan simbol sebagai medianya. Dan simbol itu dapat berupa verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada pola komunikasi sekunder, yaitu penyampaian pesan menggunakan media sebagai sarana yang akan diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara mengelola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memberikan lingkungan komunikasi terbuka. Yang kedua, menggunakan strategi komunikasi menyeluruh. Yang ketiga, memastikan adanya komunikasi dua arah. Prosedur interaksi mengarah pada hasil, menggunakan media untuk mengirim pesan, mengulang pesan yang dianggap penting, fokus mendengarkan, memastikan informasi telah diterima, memastikan penerima informasi paham atas informasi tersebut, mempertahankan proses komunikasi, membuat komunikasi internal yang ramah, dan mengelola berbagai masalah saat berkomunikasi. Kemudian ada strategi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ketahui lawan bicara. Yang kedua, mengetahui tujuannya. Yang ketiga, memperhatikan konteks dalam bentuk lingkungannya. Yang keempat, mempelajari budayanya. Yang kelima, memahami bahasanya. Dan yang terakhir, kesimpulan, berkomunikasi dalam organisasi sangat penting demi kelancaran dan kesuksesan tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam mengelola komunikasi dengan baik, diperlukan adanya pengetahuan terhadap pola-pola komunikasi serta strategi dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi dalam organisasi dapat diminimalisirkan kesalahannya komunikasi yang kurang baik dalam organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silakan.